Kami pulang. Udah balik sayang? Halo jemaat Purbalingga, saya barman Brevis Lumbantoruan dan istri saya. Halo, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pagi GKI Purbalingga. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beraktivitas kembali melakukan karya-karya terbaik kami hari ini. Tetapi sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan sebagai keluarga sehingga kami tahu apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita saat ini adalah bahasa kasih membangun relasi. Bacaannya diambil dari kitab Ayub 16 ayat 1 sampai dengan 5. Istri saya akan membacakannya. Silakan. Mari kita bersama-sama membaca Ayub 16 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tema kita adalah bahasa kasih membangun relasi. Nah, kita ingin bertanya-tanya dulu nih kepada istri saya. Kira-kira apa ya yang bisa membuat relasi dalam keluarga itu retak ataupun membuat istri terluka? Apa saja sih? Bisa disebutkan nggak? Kalau menurut saya yang bisa membuat para istri terluka itu adalah tidak dipahami, salah dipahami. Oke. Jadi misalnya contoh sehari-harinya nih Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada nih istri yang memang itu setiap hari itu senang kalau suaminya itu ikut membantu pekerjaan rumah tangganya. Entah kalau misalnya suami istrinya lagi masak, suaminya bantu masak gitu. Bantu masak, terus kalau misalnya ngapain lah bantu ngurusi anak. Itu ada istri memang yang merasa dicintai, dipahami kalau dia emang begitu tuh kebutuhannya. Tapi istri kan macam-macam ya, sayang ya. Jadi istri itu macam-macam. Ada istri yang seperti itu. Ada juga istri itu yang bisa terluka kalau dia itu misalnya, kok aku nggak pernah dengar kata-kata pujian dari suamiku ya, misalnya gitu. Aku tanya misalnya, bajuku bagus nggak, aku cantik nggak, misalnya begitu ya. Istri ada tanya sama suaminya apa sih, kayak gitu. Ada istri yang bisa terluka gara-gara suaminya sedikit sekali memberikan pujian kepada istrinya. Ada lagi ini istri yang beda lagi, ada istri yang memang senangnya itu menerima misalnya kejutan, hadiah. Iya. Ada yang senang begitu. Ada lagi yang memang nggak masalah kayak tadi ya, nggak masalah dibantu pekerjaan rumah tangga, tetapi misalnya gini, kita sama-sama sibuk nih minggu ini, tapi akhir minggu nanti setelah pulang gereja kita pergi sama-sama ya sekeluarga, misalnya liburan misalnya gitu ya. ke Sobo nyari yang dingin, ke Baturadek, piknik gitu ya. Jadi menurut saya seorang istri itu bisa terluka, bisa merasa terabaikan, terus kemudian relasinya suatu saat bisa retak itu kalau nggak dipahami. Nah, salah satu memahaminya yaitu cari kebutuhan istrinya itu kayak gimana. Itu kalau dari istri. Kalau dari suami kayak gimana? Iya. Ternyata ya dari pengalaman banyak orang gitu, suami itu pun ternyata bisa terluka gitu. Bisa suami itu
terluka ketika misalnya begini, si suami itu baru pulang dari kerja begitu ya, sampai di rumah bukannya disambut dengan baik, disapa dengan baik, tetapi disambut dengan omelan gitu ya. Oh, macam-macam disebutkan istrinya. Ada yang begitu. Iya. Tapi ada juga suami yang tidak perlu juga dipuji-puji amat begitu. Ada juga suami yang tidak perlu dilayani sampai detail, misalnya dipersiapkan makannya, dipersiapkan minumnya, dipersiapkan bajunya, sepatunya dan segala macamnya. Ada yang tidak terlalu membutuhkan itu. Tetapi yang ia butuhkan adalah waktu bersama, quality time. Itu yang ia butuhkan, begitu. Kadang ada juga suami yang membutuhkan kejelasan terkait sesuatu yang dirasakan istrinya, gitu iya, ya. Ada istilah ya, suami itu bukan dukun, malah iya, kalau betul. istri nggak ngomong misalnya. Betul. Gitu. Padahal kan para suami itu tidak selalu tahu apa yang sedang dirasakan istrinya, begitu. Nah, kalau itu tidak disampaikan, si suami hanya bisa bertanya-tanya apa yang sedang dirasakan atau dialami istri saya. Nah, hal-hal yang seperti itu seringkali juga bisa menimbulkan luka bagi pasangan, bagi istri, bagi suami, begitu ya. Dan kalau menumpuk itu bahaya banget. Nah, betul. Jadi kadangkala keretakan atau luka di dalam keluarga itu bersumber dari hal-hal sepele yang semakin menumpuk sehingga luka itu membekas. Nah, dan ternyata persoalan-persoalan itu bukan hanya soal bagaimana berkomunikasi, bagaimana bekerja sama, tapi juga ternyata seperti yang dikatakan tadi, terkait dengan bagaimana menghargai kepekaan kita melihat orang lain. Seperti contoh tadi ya, Bapak Ibu bisa melihat misalnya ketika istri saya lagi membereskan rumah, lagi nyapu, lagi membersihkan meja, tiba-tiba saya yang habis lari-lari bersama anak bul saya dari luar langsung masuk aja nyelonong pakai sepatu, padahal rumah baru saja dibersihkan, baru aja disapu. Nah, di sana terlihat bahwa saya kurang menghargai apa yang telah dilakukan istri saya. Nah, ternyata tidak selalu mudah ya Bapak Ibu terkait dengan relasi ini. Nah, bacaan kita tadi yang dibaca istri saya juga berbicara tentang relasi Ayub dan teman-temannya. Nah, teman-temannya Ayub berusaha untuk menemani, untuk menghibur dikala Ayub sedang sedih, dikala Ayub sedang menderita. Mereka berusaha untuk mengutarakan pandangan mereka, bahkan mereka memberikan nasihat kepada Ayub. Tetapi Ayub tidak bisa terima apa yang mereka lakukan. Mengapa, Bapak Ibu? Karena menurut Ayub, mereka itu adalah seperti penghibur sialan. Menurut Ayub, jika ia berada di posisi teman-temannya yang gak ada masalah, mungkin dia bisa menasehati seperti teman-temannya. Bagaimana seandainya jika teman-temannya itu ditukar deh gitu ya, teman-temannya itu menderita, lalu Ayub yang menghibur mereka. Menurut Ayub, ya saya bisa menghibur mereka, bukannya menghibur saja, yang menderita kan bukan saya, begitu. Jadi menurut Ayub, posisi teman-teman itu adalah kurang peka, kurang berempati, kurang menghargai kondisi Ayub yang sedang menderita. Ya tidak mudah juga ya Bapak Ibu, ketika ada orang lain yang bergumul, yang menderita, tidak mudah juga menjadi seorang penolong bagi mereka. Nah, di sanalah kita bisa melihat bahwa ternyata ya tidak mudah menjadi penolong bagi teman kita, keluarga kita, pasangan kita yang sedang kesulitan. Nah, kadang teman kita sudah berusaha menolong, tapi ada juga mungkin teman yang
niatnya baik, tapi cara menolongnya kurang tepat. Ada yang memberi nasihat yang panjang lebar kepada kita ketika kita sedang bergumul. Ada yang meminta supaya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, seakan-akan kita bergumul itu karena dosa kita kepada Tuhan. Ada juga yang langsung berdoa, mendoakan kita dengan panjang-panjang doanya. Dan sebagainya. Nah, meskipun niat mereka baik, tapi kadangkala tidak selalu tepat dengan kondisi atau perasaan yang sedang kita alami. Sama seperti Ayub yang juga datang teman-temannya kepadanya, tetapi apa yang dilakukan teman-temannya Ayub merasa tidak cocok. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar untuk bagaimana ya caranya menempatkan diri pada orang lain dalam komunitas, dalam keluarga. Kita juga perlu belajar bahasa kasih yang cocok bagi orang-orang yang ada di rumah kita. Suami kita bagaimana kira-kira ya bahasa kasih yang cocok ya? Apakah suami saya senang dipuji, atau dia senang dibantu, atau senang quality time? Bagaimana ya istri saya ya? Bagaimana bahasa kasih yang cocok buat dia? Apakah istri saya senangnya dipeluk, dihargai, diberikan apresiasi, diberikan pujian, atau diberikan hadiah? Begitu juga dengan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan satu yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam relasi kita, meskipun kita sudah bertahun-tahun bersama, yang mungkin saja kita bisa terluka, yang tak kalah kita perlu ingat adalah kita bukanlah manusia yang sempurna. Kadangkala ada saja yang tanpa kita sadari perbuatan kita melukai orang-orang yang ada di rumah kita, melukai pasangan kita, melukai anak-anak kita, melukai orang tua kita. Nah, karena itu sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya kita ditolong untuk menjadi teman yang baik bagi orang lain. Kita membutuhkan Tuhan juga supaya di dalam kehidupan keluarga itu, ketika kita terluka, Tuhan memulihkan kita. Karena sesungguhnya kita membutuhkan pemulihan itu supaya relasi kita kembali baik, pertemanan kita kembali baik, kita bisa merasakan kembali sukacita bersama orang lain. Semoga Bapak Ibu juga bisa menyatakan bahasa kasih itu untuk membangun relasi yang ada di dalam keluarga saudara. Tuhan memberkati. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Bapak Ibu juga bisa ikut bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi bantuku, Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk membangun relasi yang baik di dalam keluarga kami. Mampukan kami untuk bisa memahami bahasa kasih yang diperlukan setiap anggota keluarga kami. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami terluka, kiranya Tuhan memulihkan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan keluarga kami dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sehat selalu. Sampai jumpa di Purbalingga.